Total, total, Nusantara, Batubara. Total, total, Nusantara, Batubara. Terima kasih. Jadi kami di kesempatan yang kedua kalinya ini sebagai monitoring kedua ya Pak ya. Monitoring kedua, kami memang berkewajiban mengawal sampai panen gitu Pak. Nah paling tidak kenapa kami mengawal itu memang ini baru pertama kali saya memang memahami gitu ya, memahami lagi yang juga Bapak juga banyak orang yang sudah tertarik, tapi oke lah biar tertarik kan nggak apa-apa, lihat dulu aja gitu silakan Bapak lihat dulu, kalau ada yang tertarik lihat dulu aja, kami bekerja nanti sama-sama nanti kita bantu setelah ini selesai. Jadi intinya bahwa ada dua kegiatan di sini, yaitu aspek kandang dan aspek sawah. Ini bagus sekali nih Pak, ini sebagai percontohan sudah kelihatan apa, kalau untuk percontohan sudah sangat ideal sebagai konsep kami, yaitu pertanian terintegrasi ya. Jadi apa yang sudah kami jelaskan sejak awal, pertanian terintegrasi itu adalah pertanian yang betul-betul sangat murah sekali dan hari ini didorong oleh pemerintah ya. Kenapa? Karena kebijakan pemerintah sekarang, pemerintah hanya mampu memberi subsidi itu 30% saja untuk pupuknya ya. Yang 70% disuruh mencari sendiri katanya. Atau ya tanda petik kemampuan pemerintah hanya 30%. Kalau kemarin kan 1% ya. Kan 30, mungkin 2-3 tahun lagi dengan sama sekali tidak ada pupuk subsidi. Anda harus beli sendiri kan kemarin. Nah, sebenarnya konsepnya bukan berarti kita harus ya bagaimana membeli pupuk kimia, justru inilah pemerintah mendorong bagaimana kita harus mandiri. Nah, ini adalah satu bentuk percontohan masa depan ini Pak. Jadi Bapak dipilih oleh BI itu bukan semata-mata ini hanya sekedar untuk kelompok ini saja, benar Pak, tapi artinya ini untuk perubahan yang mendasar di negara kita. Karena negara kita sudah sangat terlambat aspek ini. Jadi kita sudah sudah mulai ke depan tuh ada banyak masalah, tapi di bawah belum tertata. Bayangkan seluruh ini Simalungun ya. Batubara hanya satu orang ini aja yang ini kan sangat terlambat kita. Padahal krisis ekonomi, krisis pangan dunia itu sudah 2-3 tahun lagi di depan mata kita. Bayangkan ini, makanya gerakan kita tuh kalau nggak cepat nanti kita kena imbasnya. Begitu pupuk nggak ada, bagaimana petani? Sudah saatnya nanam, pupuk nggak ada. Makanya sebenarnya ilmu inilah jawabannya Bapak. Mulai Pak. Nah ini jawabannya Pak. Jadi bayangkan di batubara hanya satu ini contoh. Makanya bukan berarti apa-apa. Ini ada satu persoalan yang betul-betul benar. Ya, jadi makanya kayak catatan-catatan tadi itu kita sangat mengapresiasi. Memang ya itulah kalau petani mau serius kayak begitu. Ya. Tapi kan ilmunya kan kita bantu. Ilmu yang cepat ini Pak. Ya, bayangkan kemarin proses ini berapa lama proses pembuatan pupuk? Vokasi itu Pak, ini semingguan gitu ya. Pembuatan lah, nah, sampai ya, sudah naik 4.000 tadi ya. Jadi Bapak tadi laporan 2.000 ya, dalam 3 hari lah ya. Nah itu udah kecepatan yang kami bangun Pak. Jadi bayangkan yang dulu kita membuat pupuk selama 3 minggu, 1 bulan, kita hanya bisa membuat pupuk ada 1 hari. Itu udah dahsyat sekali Pak. Karena apa? Ya karena untuk mengejar ini Pak, ketertinggalan negeri kita ini ya, yang krisis ekonomi yang luar biasa di depan mata, tapi ke dalam struktur ke dalamnya kita masih rapuh sekali hari ini. Makanya Bapak beruntung sekali kelompok ini menjadi percontohannya, beruntung sekali. Nah, oke ya, ilmu sudah ada, Bapak sudah praktek. Hari ini secara skala kecil Bapak sudah buktikan ya, Bapak sudah bisa membuat vokasi, sudah membuat biofarm ya. Tolong sebenarnya apapun yang ada di sini harus Bapak optimalkan dulu Pak. Jangan sampai terlambat gara-gara belum masuk bantuan katakanlah dalam bentuk itu. Bapak harus bergerak karena Bapak sudah punya sapi, sudah punya kandang di Kepri itu lebih jelek dari ini Pak yang saya bina, lebih jelek sekali, tapi jalan terus karena filosofinya kami bukan kandang yang mewah tapi kandang yang benar. Kandang yang benar apapun bisa ya. Jadi yang penting urin sama kotoran tidak boleh kena hujan sama tidak boleh kena matahari. Itu filosofi bukan mahalnya kandangnya, tapi bukan bantuannya dari mana ya, tapi itu bisa dilakukan dengan apapun, dengan cara apapun. Oke ya, oke. Yang penting itu Bapak punya alatnya dan terukur hari ini. Ini tadi mohon maaf, mungkin baru pertama kali Bapak bertahun-tahun sejak dulu, sejak muda sampai hari ini
mengukur petanya kayak ini ya. Ini sekian, ini sekian. Betul? Ya, saya kira betul aja lah. Dibetulkan aja. Semua kira-kira semua kemarin. Ya. Jadi kalau terukur tuh enak jadinya. Walaupun saya kurang-kurang nggak apa, silakan kurang nggak apa-apa. Tapi Bapak punya standarnya. Oh 900, saya minta 1000 nggak apa-apa. Kurangnya 100. Tapi itu jadi syaratan. Nah, nanti satu saat saja akan terlampaui, akan mencapai. Tapi nggak apa-apa. Oh semua tanah waktu itu kami tanah hanya 900, hanya 800. Oke, nggak masalah. Walaupun Bapak tahu standarnya hanya 1000. Nah gitu. Itu yang paling penting gitu. Nah, terukur bukan berarti Bapak harus mencapai ukuran ini enggak harus, tapi kalau Bapak punya mencapai ini berarti kurangnya sekian. Nah itu dari namanya terukur. Besok lebih baik lagi ya. Jadi saya ngoreksi kandang lebih jelas. Yang kedua Pak, saya punya pengalaman bagus. Kandang itu yang paling hebat. Nah ini kebanyakan kan musim hujan Pak. Iya. Nah jadi perkembangan Pak enggak berapa pola Pak, enggak maksimal. Oke. Terus untuk ini banyak yang bilang ambes, kerdil. Nah, yang pakai ini Pak, alhamdulillah. Itu aja keuntungan pakai itu. Tanah. Tanahnya gimana? Apa lebih lentur? Lebih lembek. Lebih lembek. Tinja itu lebih lembek ya? Iya. Otomatis akan lebih dalam mungkin ya. Sehingga pun kalau nyemprot tambun Pak. Oh, memang terasa bedanya ya, ada ya. Karena dalam Pak. Lekuk. Ya. Pengendalian namanya gimana? Pengendalian hama sementara ini ya pakai ini aja. Ya. Pakai Bifam. iya. Bifam. Ya. Allah. Kemarin Pak Marino beli pestisida itu apa? Pak. Ikut terlibat kan tentunya. Boleh silakan, anu dulu aja. Silakan memberi masukan, laporan apa terserah. Pertama ya, nanti juga 9598. Pak tadi harga tanah yang Yang pertama Bapak ulangi ulangi. Yang apa Pak? Yang treatment yang 7 yang dicangkul dulu. Tengah dulu ya. Tanggal 7 bulan 2 2001 mencangkul pinggiran sawah demplot yang tidak kena bajak, arah tanah 208. Ya, oke. Tanggal 14 bulan 2 pembuatan superbokasi dan biofarm. Limbah padat yang belum diolah 2476 unsur hara. 2476 masuk, oke. Setelah diolah unsur haranya 4100. Oke, masuk ya. Limbah cair urin sebelum diolah 9598. Ya hampir masuk. Setelah diolah urin 9705. Kok agak naik? Ya, apa. tulis ini kan. Terus ya, apa aja. Dilaporin dulu aja. Tanggal 24 Februari 2020, 2021 maksudnya Pak. Ini mundur lagi. Mundur lagi. Oke, siap. Sabut kelapa sebelum diolah haranya 85. Batang pisang sebelum diolah haranya 2356. Pembuatan unsur K dan unsur P. Tanggal 9 bulan 3 2021. Bajak sawah demplot total organik fase kedua. Tanggal 11 bulan 3 penyemprotan MA11 fase kedua. Tanggal 18 bulan 3 2021 penyemprotan MA11 lahan pembibitan pada demplot total organik untuk lahan pembibitan ini. Tanggal 22 bulan 3 2021 hara tanah lahan demplot padi 448. Ya. Tanggal 24 sampai dengan 25 pemupukan superbokasi untuk lahan demplot padi. Tanggal 26 27 pembajakan sawah demplot fase ketiga. Tanggal 6 bulan 4 tabur dolomit. Tanggal 8 bulan 4 penanaman padi lahan demplot superbokasi. Nah, jenis bibit tadi udah disebutkan ya Pak. Impari 32. Impari 32. Tanggal 15 bulan 4 penyemprotan biofarm MA11 yang pertama.
Tanggal 21 bulan 4 2021 penyemprotan biofarm yang kedua. Tanggal 25 bulan 4 penyemprotan biofarm yang ketiga. Tanggal 5 bulan 5 penyemprotan NPK biofarm MA11. Tanggal 11 bulan 5 sama Pak untuk biofarm MA11. Tanggal 17 bulan 5 biofarm MA11. Tanggal 20 bulan 5 tadi penyemprotan yang keempat. Ya. Oh ini Enggak. belum lahir. Ya, barunya ada itu. Belum lahir Pak. Saat tanam tadi berapa unsur harianya, Mas? Saya tanam Waktu nanam 169. kita ngambil nggak? Mestinya kan Tuh. minimum 1000 itu. Nah, Enggak. Udahlah, ambil saja berapa itu? Kau nggak kedengaran 1000-nya dari tadi. ya makanya tak tunggu-tunggu tadi. Coba saya cari. Soalnya memang dari awal itu di treatment pertama 169. Oke. Nah, di treatment yang kedua 204. Langsung di ini belum munculnya Ya, kuis yang penting kuis. ya. Udah, Yang treatment yang kedua 448 udah naik. Tapi yang di treatment ketiga ini belum muncul. Nah, Jangan ditanam kalau Belum 1000. Nah, itu. makanya ini tadi Ini tak saat cari tunggu dulu dulu. nih. Sebenarnya di mana ini? Waktu menanam sebelum nanam kita ngambil itu. Nah, itu. Ngambil, Sama Bapak. diukur. Diukur enggak? Ya. Udah ngirim ya? Aku udah ngirim juga. Aku lupa. langsung. Makanya lainnya lengkap kok, hanya itu yang Iya kemarin. itu kurang. Itu Pak yang 1000 ya waktu itu ya. Ya. Berapa dia? Ya kalaupun enggak apa-apa sih. Mungkin lah 900 berapa itu enggak apa-apa. Yang penting kita Nggak tahu sampai aja. 1000 Kan. Pak memang. itu yang Fase nggak ada ketiga awal. penyemprotan Enggak masalah awal. sih. Tulis. Kurang-kurang dikit boleh, Nah, lebih ini kan dikit ya boleh. Dia yang di treatment kedua itu Iya. udah 448. Enggak apa-apa. ha. Nanti kan kita Nah, tahu ini, kan. ini baru pupuknya masuk. Ini teman ketiga membacakan itu masukkan ke Ya, teman ketiga. disesuaikan aja enggak apa. Siapa tahu masih ingat-ingat. Ya dibuka WA-nya. Ingat-ingat. Di grup ada. Disesuaikan biar lengkap. Jadi roadmap yang bagus ini. Aku itu datang tuh ke rumah Bapak, aku kan belum punya HP. Tapi waktu itu ingat 1000 ya. Iya. Ya udah 1000 aja tulis nggak apa-apa aja Iya. kalau memang udah ada. Konsep ini penting sekali Pak. Ini harus menjadi suatu percontohan yang benar. Ini jawaban ketika kapan kita harus berorganik. Di mana kita harus berorganik? Dua item itu menjadi kendala seluruh Indonesia Bapak. Karena apa? Itu tidak akan mungkin dilakukan ketika kita berperdonan dengan Permentan PU 70. Jadi kalau Permentan itu mengatakan kalau kita berorganik, tetangganya harus organik dulu. Benar nggak Pak ya? Terus tetangganya organik, jadi tetangganya sana juga harus organik semua. Jadi artinya itu memang konsep idealis, ideal betul ya. Tapi itu sulit dilakukan oleh petani. Makanya kami waktu itu meeting dengan beberapa tim ahli dari Jakarta. Saya katakan ini konsep ini kalau dijalankan nggak akan mungkin jalan. Karena kalau misalnya batu bara ini ya Pak Parman ini akan berorganik, berarti nunggu tetangganya mungkin seluruh batu bara organik dulu kan. Nah itu nggak akan mungkin jalan. Jadi it's impossible itu hanya awang-awang. Nah konsep kami tidak. Konsep kami adalah kapan dilakukan organik, gimana tuh, dimanapun dan kapanpun jawabannya. Ini berbalik 180 derajat. Dimanapun dan kapanpun kita harus berbuat baik. Itu dasar saja kalau kita beragama. Tidak menunggu orang lain baik. Jadi, kapanpun, kalau Anda mau berniat baik, ya lakukan. Organik juga sama. Organik adalah beribadah, berbuat baik. Ya kapanpun, dimanapun, kalau Anda ingin berorganik, itu bagian dari kemauan hati kita untuk memuliakan tanah. Nah ya, merahmatani alamnya ya. Kapanpun kan, ya hari itu juga, ya di situ juga, itu ya. Nah, tapi tentunya tidak dengan cara yang bodoh, tidak cara yang sembarangan. Ya inilah cara untuk menjawab kapan kita tauhid dan dimanapun kamu bisa. Nah, hari ini kita buktikan. Ya. Itu maka saya senang sekali jumlahnya Pak Parman itu di tengah-tengah ya. Sebelah barat, timur, semua kan dikepung oleh kimia. Oke, nggak apa-apa. Bagus itu. Bahkan kami punya uji coba yang paling ekstrim dulu. Di paling gilir, 10 hektar, kami 1 hektar. Itu memang uji coba pertama, Pak. Itu tiap hari kita dikental oleh kimia. Oke, nggak apa-apa. Itu bagian dari kondisi alam yang kita hadapi. Nah, kita jangan menyerah. Manusia kalau menyerah, ya selesai sudah.
kita diberi akal, pikiran oleh Tuhan, kita tunjukkan energi Tuhan yang diberikan ke kita itu harus menang kita, jangan kita kalah ya. Kalau kita kalah ya nggak salah. Nah ini sebenarnya proses dari membuktikan itu. Intinya apa? Kayak manusia Pak. Jadi manusia itu jangan kita, wah kita kalau ke sana harus lingkungannya harus sehat dulu. Nggak perlu. Apapun lingkungannya, apapun lingkungannya, yang penting imunitas kita harus kuat Pak. Daya tahan tubuh kita harus kuat. Termasuk tanah juga gitu nantinya. Bahkan hari ini kalau nggak salah terakhir 2 hari yang lalu saya membaca rekomendasinya PBB dari WHO. Pertahanan terakhir menghadapi COVID bukan masker, bukan vaksin, tapi adalah imunitas. Jadi PBB hari ini sudah menyerah. Bukan berarti dia nggak bisa. Tapi vaksin jangan diandalkan. Siapa yang berani menjamin kalau divaksin nggak kena virus? Siapa yang menjamin? Apanya? Nggak ada kan? Ya kan hanya 65%. Karena itulah sebenarnya benteng terakhir menghadapi COVID dan semua virus yang ada di dunia itu adalah dengan daya tahan tubuh. Itu PBB mengatakan. Jadi PBB itu sudah warning ke kita semua. Jadi semua manusia harus memperhatikan. Ya sama, tanah juga sama. Hari ini kita mencoba memperkenalkan Bapak bagaimana membangun imunitas tanahnya, soil immunity. Dengan apa? Tadi kekuatan tanah itu dihitung dari jumlah mikroba yang menjaga tanah Bapak. Nah, tadi ukurannya sudah tak jelaskan sejak dulu. Ya, 1 gram tanah harus terisi berapa? Juta mikroba Pak. Ingat nggak? Minimal berapa? 100 juta ya. Minimal Pak. Ya itulah. Itu kekuatan real kita bahwa dengan 1 gram tanah itu kurang lebih 1 sendok. Itu kalau diisi 100 juta mikroba Pak, itu tanah itu kuat Pak. Bapak kasihkan virus apapun, virus nanti akan berubah sifatnya jadi virus baik. Terus kami sudah simulasi Pak. Simulasi kami di Filipina, di Jerman, di mana terakhir kami di Thailand. Ya. Kami simulasi postulat kami diuji oleh profesor-profesor. Benar Pak. Jadi kalau tanah kita tuh dihuni oleh 100 juta mikroba, tanah tadi jadi eksis. Artinya apa? Ketika tanah eksis, semua penyakit nggak ada di dalam tanah itu. Nah, itu postulat itu akan digunakan oleh PBB juga, ya akan digunakan oleh standar kesehatan tanah dunia nantinya. Itu sudah kami lakukan 10 tahun yang lalu sebenarnya bersama Bank Indonesia. Mohon maaf kalau di Siantar itu kan baru tahun kemarin Pak Usman ya. Kami sudah hampir 10 tahun lalu dengan BI seluruh Indonesia Pak. Jadi gerakan kami untuk membangun ketahanan tanah itu sudah tentu ini 2 tahun terakhir sudah dilirik oleh PBB dan diuji kebenarannya. Ya, tadi benar. Walaupun Bapak sekitar Bapak tanahnya kimia, tadi Pak Parman laporan kalau alirannya kan masuk terus ya dari sana ya. Nggak masalah, tapi ingat tahapan awal Bapak mentanah 1, 2, 3 itu harus di lockdown dulu. Dikuatkan dulu ya, artinya kan hitungan arahan saya tanah 1, 2, 3 begitu selesai jangan ditanam, di lockdown dulu. Saya bicara lockdown itu 10 tahun yang lalu Pak. Sebelum pemerintah bilang lockdown hari ini, saya ada 10 tahun lalu melockdown sawah-sawah yang sakit. Saya lockdown dulu biar sehat. Jadi saya kalau ngomong mendahului zaman Pak. Lockdown ya, Bapak sudah lockdown waktu itu ya, benar ya? Nah, jadi itu kayak gitu di lockdown. Kenapa? Ketika lambat, agak apa? kan ini Pak, banyu kan harus ke bawah. Ya sebenarnya harus turun lah. Harus ke bawah. Nah, Nggak usah nggak oleh terbuang. ya. Jadi nggak nggak semprot lah Pak. Ya. Sementara banyu ku seneng beteng. Hebat. Ya apa? Situasinya kayak gitu lah. Nggak usah metu. Ya enggak apa ya. Sat atau dibuat. Nah, ini cerita lockdownnya Pak Mariana bagus sih. Jadi beliau melockdown dengan kondisi situasi yang berbeda agak berbeda karena SOP ya. SOP-nya. Tapi beliau sudah melakukan dengan benar. Nah, begitu di lockdown Pak, itu sebenarnya saya memberi kesempatan mikroba terkonsentrasi Pak. Jadi perkembangan mikroba cukup kuat dan homogen. Nah, ketika homogen selama 7 hari itu pertimbangan kami di 4 hari lah. 4 hari itu sebenarnya sudah homogen kalau di lab ya. Tapi kalau di lapangan ya seminggu lah. Setelah itu dibuka ya, lockdownnya dibuka. Nah, ini mulai tanam. Nah, hari ini lah sebenarnya Pak. Itu bukti ketika dibuka pun nggak masalah. Karena apa? Kekuatan mikroba sudah eksis. Nah, itu. Jadi artinya itu bukti sebenarnya Pak. Yang namanya bertani itu kita
sama manusia juga. Jadi kesehatan tanah sama kesehatan manusia tuh asal kita daya tahan kita tuh oke, kita tuh mau kemana saja ya oke, nggak masalah. Ini mau ada virus masuk sehingga kita juga nggak tahu kan. Tapi kita tetap sehat, alhamdulillah. Ya karena itulah Tuhan membangun namanya antibody. Alam juga ada natural antibody natural sebenarnya. Hanya hari ini kita merusak. Kita merusak antibody alam itu dengan racun-racun kimia dan kimia sehingga alam itu jadi lemah. Ya contohnya tadi, kenapa kok padi di sebelahnya kok jelek ya? Padahal tanahnya sama, airnya sama. Nah karena itulah lingkungannya rusak. Jadi akarnya nyekeng gitu. Jadi itu Bapak ya. Saya nggak cerita apa-apa, Bapak sudah sekarang sudah langsung paham. Jadi tanah itu sakit, akar itu sakit. Nah dia nggak bisa berkembang. Jadi tanahnya memang rusak. Kenapa rusak? Karena asamnya tinggi. Karena asam tinggi karena polutannya kimia terlalu berlebihan. Oke ya, itu yang Bapak ilmu yang bisa Bapak ambil dari ketika kita tadi ambil. Nah, yang kedua, insya Allah Bapak tidak perlu harus 3 kali treatment, Pak. Cukup hanya sekali tanam kedua. Nah, gitu ya. Tanam kedua cukup sekali karena Bapak sudah menanam kebaikan di tanah Bapak, sudah memuliakan. Jadi kehidupan mikroba sudah eksis, tinggal nanti sekali treatment masuk pupuk. Nah, gitu ya. Dan pupuk juga tidak sebanyak ini, karena nanti Bapak mainnya di hara. Begitu hara kok di 800, berarti cukup 1 ton per 2000 meter separuhnya, ya atau 1500. Kedalaman Pak? Ya, hampir sama 30-40 cm. Tapi hanya sekali saja. Karena Pak Mariono juragan pupuk, Pak kita kasih tetap 2000, monggo terserah, itu urusan kedua. Tapi SOP mengatakan pemberian pupuk berdasar ukurannya gitu ya. Kalau Pak Mariono juragan pupuk nggak masalah, kalau yang di sana nggak ada pupuk, ya nanti kan harus penghemat kan, cukup 1 ton gitu ya. Oke, gambarnya begitu. Jadi ada 2 item tadi yang penting, bahwa yang kedua nanti pekerjaannya tidak seberat yang pertama. Yang pertama agak berat karena memang mengondisikan tanah yang mendem tadi ya. Yang selanjutnya yang poin kedua tadi, daya tahan tanah tadi Bapak sudah membangun betul. Jadi jangan sekali-kali Bapak kembali ke kimia, nanti Bapak tanah dari nol lagi Bapak ya. Tanah yang sudah mulia tadi Bapak rusak lagi, jangan sampai. Pertanian di organik terus ya. Itu saya dua item ini mohon dikawal sampai nanti panen ya Pak ya. Nanti Mas Mami akan tetap ngawal terus ya. Saya harap jadi sudah saya bicara Pak Kunang, ini suatu kalau dikawal insya Allah benar sampai panen menjadi suatu roadmap yang dasar. Jadi catatan-catatan tadi dibuat lagi Pak ya, kayak apa yang Bapak lakukan dicatat, Bapak besok rapikan, yaitu menjadi sumber laporan di saat panen. Karena itu menjadi blueprint daripada perubahan di batubara ini Pak. Ini penting Pak, perubahan Pak. Bangsa ini kita harus merubah Indonesia. Kalau nggak dirubah, ya ini kan akhirnya Bapak kan hanya akan kemana aja. Nah, nggak ada perubahan. Ya, ini perubahan ini penting. Dari sini perubahan. Nah, perubahan akan menjadi penting kalau ada catatan. Tanpa catatan, orang lain nggak bisa memahami dengan benar. Ya, saya kira catatan itu penting. Foto-foto, semua kegiatan harus difoto dengan benar di film. Apalagi nanti saat Bapak mengubin, itu harus difoto benar legalitasnya. Dan banyak orang yang juga nggak percaya juga. Wah, sekian masuk. Nah, ini ada saksi, ada semuanya. Ya, saya kira itu masukan kami. Saya akan berikan ke Pak Kunang atau Pak Iman kalau ada. 3. Ya, salam total organik ya. Salam ya bareng-bareng. Salam total organik. Ya, khas kita ya. Jadi kita berada di Demplot Padi Terintegrasi Sapi atau SISPA ya, di tempatnya Ketua Kelompok Pak Mariono yang mengurusi sapi ya, khususnya dia terkait dengan pengelolaan sapinya, dan Pak Purnomo ya. Pak Suparman. Nah, Pak Suparman. Beliau yang khusus menangani Demplot padinya. Jadi sapi terintegrasi Pak Parman, sapinya Pak Mariono di padinya, beliau di sapinya ya. Hari ini kita berada di Desa Broho, Kecamatan Sisuka dan Kecamatan Batubara ya. Padi ini nanti akan cerita sedikit ya Pak Mariono ya, Pak Parman ya, cerita tentang sedikit tentang prosesnya awal dulu ya, terus nanti bisa gandengkan dengan ininya semuanya, baru nanti saya akan jelaskan kenapa seperti ini. Oke, silakan Pak Mariono ya. Proses pembahasan. Awal apa cerita dari Bapak menerapkan SOP kami. Nah, gitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Nah, di sini kami menerapkan Demplot Total Organik ya, teknologi MA11 ya, dari mulai pembajakan,
itu kira-kira kedalaman 35 sampai 40. Oke. Ya. Ya, terus dilanjutkan dengan penyemprotan MA11. Ya. Terus pembajakan kedua, fase kedua disemprotkan lagi dengan MA11. Ya. Nah, terus dilanjutkan untuk vokasi. Ya, oke. Ya. Pak, cerita sedikit Pak tentang kondisi tanah awal berapa harganya Pak? Oke. Awal Disusun ya. 200 168. 168. Nah, 168 hara. Yang ya. pertama. Pertama ya Pak ya. Untuk penyemprotan yang kedua naik Meningkat jadi 228 ya. Oke, naik 100 ya Pak ya. Ya. Oke. Terus ketiga kali naik berapa? Yang ketiga? Yang ketiga 900. 400 480. 400 ya. 400 itu yang ketiga Pak. Baru nanti setelah mau tanam jadi dari 100 ke 200 ke 400 Pak ya. Ya. Terus ketika Bapak mau nanam berapa? 900. 900 ya, berarti jelas ini beliau ini sudah menerapkan secara terukur ya, dari hara yang hanya 100 menjadi 900. Oke Pak, kira-kira luas yang ini diempat berapa hektar Pak? Berapa ukuran sini berapa? Nah, gitu aja. 2000 ya meter persegi. Nah, pupuknya masuk berapa ton kira-kira dari Pak Mariono ini kira-kira? 2 ton Pak ya. 2 ton ya. Oke, jadi 2 ton untuk 2000 ya. 2000. Oke, jadi seandainya sudah masuk. Jadi rata-rata tanah yang punya 100 itu 10 ton per hektar awal. Nah, jadi kalau 2000 berarti ya 2 ton ya. Oke. Kenapa kok tanahnya tadi? Jadi jelas kenapa tanahnya tadi dari 900, karena beliau sudah memasukkan dari 0 ya, masuk 2 ton sekitar Pak ya. Iya Pak. 2000 kilo. Jadi inilah kenaikan. Tapi apa yang lebih penting, di situ ada mikrobanya sekitar 100 juta per gram. Bapak nyemprot 3 kali ya? Iya, Oke, nanti akan saya jelaskan ya. Terus Bapak sampai hari ini sudah nyemprot berapa kali biofarmnya? Nah, 4 kali. 4 kali ya. Oke, 4 kali biofarm. 4 kali tiap hari, tiap minggu ya Pak ya? Tiap minggu. Oh, tiap minggu ya. 5 hari sekali. 5 hari. Oh, 5 hari sekali. 5 hari Bagus. sekali, tapi ada juga Pak seminggu. Oke, seminggu ya. Ya. Nah, hujan. Oke. Jadi itulah yang sudah dilakukan beliau dengan treatment 1 2 3, mengondisikan treatment itu artinya memasukkan mikroba ke dalam topsoil ya Pak ya, 3 kali. Terus mengondisikan tanah hara dari 100 menjadi 900. Nah, ini paling tidak walaupun belum 100% tapi sudah 80% sudah sesuai SOP. Apa hasilnya? Seperti ini kita lihat. Nah, ini baru saya bicara jerih payah yang Bapak lakukan kemarin, itu ini hasilnya. Oke, dipegang Pak Mariono sini. Yang dipegang beliau ini adalah padi total organik ya. Yang saya pegang sama Pak Purnomo ini adalah Pak Parman, itu adalah padi yang kimia ya. Di sini ada 2 kontrol, sebelah sana sebelah selatan Pak ya. Barat. Sebelah barat kimia, yang sebelah selatan. Utara. Timur ya. Sebelah Timur sampai barat. Timur dan barat ya. Iya. Ya. Jadi kita di tengah-tengah padi kimia. Nanti saya jelaskan kenapa kok kita hebat, kuat gitu ya. Oke. Jadi ini secara anatomi dulu ya masuk. Nah, secara anatomi dulu. Organik, total ya, bukan semi organik, total organik. Kimia. Nah, Bapak lihat mulai dari ujung akar sampai daun. Ini Bapak kelihatan. Akar ini lebih tebal, lebih lebat, lebih panjang. Nah, ini mohon maaf ya, agak berkurang, ini berkurang ya. Artinya dari sedikit. Kenapa? Sama-sama tanahnya. Kenapa kok beda? Oke, yang kenapa beda ya? Karena di sini Pak, tanahnya hidup. Lebih hidup dari 2 tanah ini. Ini lebih mati. Kenapa hidup? Karena Bapak saat awal menghidupkan tanah dengan mikroba. Ya. Nah, mikroba itu akan menghasilkan oksigen dan akan mengikat N2-nya. Nah, sehingga akar di sini fungsinya kalau sebagai pipa itu menjadi pipa yang punya sedotan atau menyedot airnya itu maksimal. Sehingga dia menyedot haranya sebagai pompa ya, pompa penyedot itu jauh lebih kuat daripada akar atau pipa yang ada di dalam kimia ini. Nah, ini bukti apa? Akarnya kemampuannya lemah. Dia menyedotnya lemah karena apa?
pasokan oksigennya, N-nya juga kecil karena nggak diolah dan tidak ada aktivitas mikrobanya. Nah ini perbedaannya. Ini fenomenanya Pak, akar seperti ini akan bekerja sampai last minute ketika Bapak mau panen. Jadi ketika Bapak mau panen, si akar ini masih bekerja menghasilkan klorofil. Nah klorofilnya ini akan menghasilkan buliran padi yang maksimal karena dia memasak. Nah nanti Pak, di tahap terakhir padi itu Bapak nanti akan kita bandingkan ya, bulirnya lebih berat daripada ini. Biasanya satu male itu dia penuh, kalau yang organik, yang kimia biasanya hanya sepertiga, hanya separuhnya saja. Bahkan ada yang sama sekali gagal, tusuk atau kopong. Nah, kenapa? Karena inilah si akar sendiri dia tidak mampu menyedot hara-hara yang ada di dalam tanah, dan tanah sendiri juga tadi miskin. Nah, gitu ya. Oke. Terus fenomena kedua Pak, ini nanti 1 bulan 2 bulan dia sudah menguning Pak. Nah, ini masih hijau. Walaupun dia panen, dia masih tetap hijau. Ini Bapak akan kaget. Loh, Pak, ini sudah saatnya panen Pak belum? Kok masih hijau? Nah, nggak apa-apa kalau memang dia sudah keras, berat, memang ya. Bapak nggak usah khawatir ya, masih hijau. Kalau sudah saatnya dipanen, panen saja nggak apa-apa. Nanti akan diarahkan Mas Mami ya. Jadi itu, jadi perbedaannya. Terus fenomena ketiga adalah Pak, ini tanaman ini akan menghasilkan sehat. Mulai dari jeraminya sehat, padinya sehat, bekatelnya sehat, dan sekamnya sehat. Nah, jadi nanti Pak Parman ya, panennya 2 kali Pak, panen padi sama panen pakan. Nah ini Pak Mariono mulai ke depan harus mulai mengoptimalkan jerami organiknya ini sama bekatul organik. Jadi ini kalau dinilai Pak, kalau saya nilai ini jerami sama bekatulnya itu nilainya 2 kali padinya Pak, kalau dikonversi ke daging. Nah gitu ya, jadi justru hari ini kita kan hanya kejar padinya Pak, tapi jeraminya itu 2 kali harganya Pak. Kalau padi Bapak untung 10 juta per hektar, tapi kalau Bapak memanfaatkan jerami sama bekatulnya itu 20 juta per hektar. Kalau dikonversi ke daging ya Pak ya. Oke ya, itu nilai tambah yang harus kita kawal bersama-sama ya. Oke, jadi ini paling tidak kami sudah mengawal setengah jalan dan Bapak-bapak sudah bisa membuktikan ya. Jadi bertani di atas kehidupan ini seperti ini Pak. Ini auranya lebih hidup. Jadi ini tanamannya lebih hidup betul daripada bertani di atas kematian ini Pak. Nah, karena Pak tanahnya ini akarnya kan gini, dia kayak sakit gitu Pak sebenarnya Pak. Jadi akarnya pendek, kecil, nggak ngembang. Dia mengkeret gini. Karena apa? Stomatanya nggak mau berkembang karena asam. Nah, beda ya. Beda kalau dengan ini jebrak ini. Jadi ini bukti bahwa Bapak kalau melihat tanaman, bukti benar tidaknya dari akar Pak. Kalau dari daun itu terkecoh semuanya. Karena pabrik pupuk kimia pintar Pak. Sebar kimia langsung brul hijau. Nah itu petani terkecoh. Tapi begitu diangkat akarnya, baru ketahuan tanamannya sakit semuanya. Oke ya, jadi itu sementara ilmu yang kita jabarkan ya. Mohon ini dikawal dengan benar. Karena apa? Bapak sudah separuh jalan benar. Nanti penyemprotan rutin 5 hari sekali. Terus kalau ada kurang apa-apa, ini N-nya saya kira sudah nggak kurang-kurang Pak, sudah cukup. Karena nanti ini sudah mau masuk ke P dan K-nya. Jadi nanti kalau mau Bapak nyemprot, ya perbanyak aja unsur P dan K. Saya kira itu yang paling benar untuk memperkuat di bulurnya. Oke, saya kira gitu. Pak Kuning, ada masukan? Silakan untuk proses ini pengawalan lebih lanjut bagaimana? Coba nanti Pak Awan ya. Berapa Pak? Baik, terima kasih. Ini salah satu tahapan pembuktian teknologi berbasis EMAS+ untuk komoditas padi yang terintegrasi dengan peternakan yang di kelompok Anugerah Desa Brohol, Kabupaten Batubara. Teman-teman belajar, teman-teman petani sudah belajar dari proses awal. Teman-teman petani sudah mulai belajar dari proses awal, dari pengolahan tanah, kemudian mulai aplikasi superbokasi, kemudian aplikasi biofarmnya, NPK-nya, ini sudah diterapkan. Dan alhamdulillah ini ternyata terbukti dari tahap proses pemeliharaan vegetatif ini sampai dengan dari mulai tanam sekarang sudah kelihatan di perakarannya, kemudian jumlah batangnya juga sudah jumlah anakannya, kemudian ini juga terlihat secara kasat mata antara yang demplot teknologi EMAS+ masih
kelihatan hijau royo-royo, insya Allah ini bisa bertahan sampai dengan panen nanti. Ya. Kemudian yang dengan konvensional, yang dengan kimia, sudah kelihatan ada yang pertumbuhannya kerdil, bahkan ada yang kena kresek istilahnya kalau di tanaman padi. Oke. Oleh karena itu ini terus semangat teman-teman petani di kelompok Anugerah untuk terus belajar, mempelajari, menggali ilmunya agar kita nanti mendapatkan hasil yang maksimal. Ya. Ke depan nanti dengan perbaikan manajemen kandang supaya limbah padat, limbah cair bisa kita kelola dengan baik sebagai sumber untuk pupuknya. Jadi pupuk kita sudah tidak menggunakan kimia lagi, kita mendapatkan dari kandang yang kita kelola yang lebih profesional, kita manajemennya kita perbaiki. Saya kira itu teman-teman kelompok Tani Anugerah tetap istiqomah, tetap semangat, tetap terus belajar. Artinya jangan sampai berpuas sampai di sini, dan ini nanti akan bisa menjadi media pembelajaran di lingkungan sini maupun insya Allah di tingkat Kabupaten Batubara. Kalau ini berhasil, oleh karena itu tetap semangat, tetap belajar dan terus menggali ilmu total organik ini. Sekian. Ya, sedikit saya jelaskan ya. Jadi jelas dengan akar yang lebih banyak, ini ya lebih 2 kali ya. Nanti ini sama Pak. Jadi dari aspek korelasinya sama. Nanti ini akarnya kalau Bapak lihat 2 kali ya Pak ya, 2 kali dari lebatnya, panjangnya lah. Dan ini nanti anakannya juga hampir lebih 2 kalinya. Terus hasilnya pun, kalaupun anakannya hampir sama, nanti di hasil akan jadi 2 kali lipat Pak, rata-rata. Jadi pengalaman kami gitu Pak, hampir seluruh Indonesia, rata-rata dari 5-6 ton itu menjadi 9 sampai 12 ton, jadi 2 kalinya. Kenapa ya? Karena memang akarnya ini lebih sehat dulu Pak. Nah, jadi nanti coba nanti diperhatikan saja. Tolong saat nanti mengubin juga harus benar Pak ya, 2,5 kali 2,5, betul-betul diubin. Ada saksinya itu dari dinas, dari pengairan, dari pertanian, dari BI ada saksinya, karena ubin itu menentukan. Katakanlah kalau ini 2000, ubin 3 kali lebih bagus. Ada 3 ubin. Jadi semua angka itu akurat, benar dan diterima oleh siapapun. Karena dengan angka itulah kita bisa mengabarkan kebenaran bahwa bertani organik biayanya Rp0 Pak. Beliau ngambilnya pupuk dari sini Pak ya. Nah, Rp0 tenaga lah, sama-sama tenaga loh, tenaga kimia kan juga ada. Jadi dihilangkan kimia itu tenaga dong. Terus hasilnya berapa? 2 kali lipat. Itu pun tidak hanya padi, termasuk pakan ya Pak ya. Nanti ke depan demplot sapinya juga saya kira harus diperhatikan. Kalau Bapak sudah betul-betul eksis, nanti pakan harus dengan jerami organik. Jadi pertumbuhan sapinya 3 bulan sudah harus lepas karena betul-betul gemuk sekali Pak. Mungkin dari kami itu ya, insya Allah kita akan kawal terus kurang lebih 1 bulan lagi Pak Mami ya. 1-2 bulan kita, 2 bulan lagi ya. 2 bulan lagi insya Allah kita akan panen. Kita lihat hasilnya begitu Pak ya. Nah, saya kalau melihat ini kita optimis Pak Kunang bisa minimal 2 kali ya. Oke, ada masukan dari teman? Ada masukan Pak kira-kira? Perlu disampaikan? Cukup ya? Oke, sekian, salam total organik. Total Nusantara, Batubara.